Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Khayatul Hadi dengan NIM 2310932027 dari kelompok 20 Praktikan Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep yang ada pada modul pada Praktikum Perancangan Teknik Industri, yaitu dimulai dari modul 1 hingga modul 7. Dimulai dari modul 1 terlebih dahulu, itu dengan judul Perencanaan Proses, di mana pada perencanaan proses ini meliputi penyusunan struktur produk, part list, assembly chart, gambar teknik, routing sheet, dan operation process chart atau OPC. Untuk struktur produk sendiri itu merupakan susunan yang menjelaskan bagian-bagian dan komponen penyusun suatu produk, di mana untuk struktur produk ini bisa disajikan melalui dua metode, yaitu explosion dan implosion. Untuk explosion sendiri itu dimulai dari produk akhir yang kemudian dilanjutkan dengan komponen-komponen penyusunnya. Sementara untuk implosion itu dimulai dari komponen penyusunnya yang kemudian diakhiri dengan produk akhirnya. Di mana dapat dilihat pada layar ini merupakan contoh dari explosion. Selanjutnya itu ada assembly chart, yang mana ini merupakan diagram yang menggambarkan keterkaitan antara komponen-komponen yang akan dirakit menjadi suatu produk, yang mana assembly chart ini juga berfungsi untuk memperlihatkan bagian penyusun produk sekaligus menjelaskan urutan perakitan dari setiap komponennya. Contoh dari assembly chart dapat dilihat pada layar. Selainnya itu ada part list yang pada sini sendiri merupakan tabel yang memuat daftar komponen yang digunakan untuk merakit suatu produk. Di mana pada part list ini terdapat beberapa informasi seperti nama komponen, jumlah, material, serta keterangan. Di mana keterangan ini menunjukkan apakah komponen tersebut termasuk dalam bulk out item atau manufacturing item. Selanjutnya itu ada OPC atau Operation Process Chart, di mana ini merupakan peta kerja yang menampilkan urutan proses dengan cara membagi pekerjaan ke dalam elemen-elemen operasi secara terperinci. Di mana dalam OPC ini terdapat beberapa informasi seperti waktu untuk setiap pengerjaannya, alat yang dibutuhkan, serta pada OPC ini terdapat beberapa simbol yang digunakan, yaitu ada lingkaran itu menunjukkan operasi, segitiga itu menunjukkan penyimpanan, persegi itu menunjukkan inspeksi. Selanjutnya itu ada routing sheet, di mana routing sheet ini merupakan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan jumlah mesin serta menghitung jumlah komponen yang harus disiapkan untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan target yang diinginkan. Pada routing sheet ini terdapat beberapa informasi seperti nomor operasi, yang mana di sini contohkan untuk komponen muffler itu terdapat dua kegiatan, yaitu pencetakan muffler yang dilanjutkan dengan finishing. Di mana pada pencetakan muffler itu menggunakan alat Flash Force Guider 2S, dan untuk finishing itu menggunakan gunting. Dimana untuk kedua kegiatan ini itu termasuk ke dalam departemen 3D printing. Nah, di sini juga diinformasikan untuk waktu setup, waktu proses, dan total waktunya. Selanjutnya itu ada gambar teknik, di mana gambar teknik ini merupakan bentuk penyajian suatu gagasan yang dituangkan melalui gambar atau ilustrasi, sehingga dapat memperlihatkan skema, mekanisme kerja, proses, konstruksi, petunjuk, dan berbagai aspek lainnya. Di mana dapat dilihat bahwa di layar ini merupakan contoh gambar teknik dari muffler. Dan di sini juga dapat dilihat untuk ukuran detail dari mufflernya, yang mana diperlihatkan tampak samping dan tampak depannya. Baiklah, dilanjutkan untuk modul 2 dengan judul Perancangan Stasiun Kerja, di mana perancangan stasiun kerja ini didasarkan pada adanya stasiun kerja lama yang mengakibatkan banyaknya aktivitas yang tidak efektif. Untuk prosedur kerja pada perancangan stasiun kerja ini yaitu dengan melakukan perakitan CLT yang dilakukan sebanyak 10 kali, kemudian dilakukannya identifikasi elemen gerakan, membuat peta kaki, menganalisis antropometri dalam perakitan, dan kemudian merancang stasiun kerja baru, dan terakhir itu melakukan evaluasi performa menggunakan stasiun kerja baru, di mana stasiun kerja itu sendiri merupakan area kerja operator yang dilengkapi peralatan dan alat bantu untuk mendukung proses produksi secara efektif, efisien, dan ergonomis. Di mana pada stasiun kerja awal itu terdapat beberapa eh, material yang dibuat, yaitu kap triplex, triplex garpu, dan plat nama. Untuk komponen yang ada pada stasiun kerja manufaktur itu ada meja, area perakitan, triplex, penggaris, pena, gergaji, dan mesin bor. Sementara untuk stasiun kerja perakitan itu meliputi perakitan kepala CLTA, kepala CLTB, sasis, fork, CLTA, dan CLTB. Dikarenakan pada stasiun kerja baru itu menggunakan alat bantu yang merupakan sarana tambahan yang digunakan dalam stasiun kerja untuk mempermudah operator dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan di sini pada perancangan stasiun kerja itu menggunakan data antropometri, yaitu meja perakitan dengan ukuran D32P50 ditambah 4 cm dengan jangkauan tangan optimal, kursi perakitan D16P50 tambah 4 cm itu posisi duduk ergonomis, meja manufaktur itu D11P50 tambah 4 cm dengan lengan sejajar meja, yang mana untuk stasiun kerja dapat dilihat pada layar. Selanjutnya itu ada elemen gerakan yang merupakan gerakan terkecil dari aktivitas yang masih bisa dinilai, diukur, dan dianalisis secara terpisah. Di mana contoh dari elemen gerakan sendiri itu seperti menjangkau, memilih, memegang, membawa, dan lainnya.
Setelah itu, susun kerja fungsi dari dibuatnya stasiun kerja baru ini yaitu untuk mempermudah operator dalam melakukan pekerjaannya agar lebih efisien. Di mana untuk stasiun kerja yang dibuat itu ada pembuatan pola, pemotongan, pengeboran, 3D printing, perakitan kapal CLTA, perakitan kapal CLTB, perakitan sasis, perakitan Ford, perakitan CLTA, dan perakitan CLTB. Pada mode 2 ini kita juga membuat peta kaki di mana pada perakitan for aktivitas memilih muncul karena komponen disimpan secara acak dalam satu kotak, di mana pada sesi kerja baru dilakukannya perbaikan di mana menggunakan alat bantu sehingga dapat meminimalkan waktu serta jarak aktivitas memegang yang tidak dapat dihilangkan. Sehingga setelah dilakukannya perbandingan waktu stasiun kerja lama dengan waktu stasiun kerja baru dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan pada stasiun kerja baru itu lebih singkat daripada stasiun kerja lama. Hal ini dikarenakan pada stasiun kerja baru itu terdapat alat bantu yang dibuat sesuai dengan banyak komponen penyusun masing-masing stasiun kerja, sehingga penggunaan alat bantu diperlukan agar membuat waktu perakitan menjadi lebih efektif dan aktivitas yang tidak efektif tadi, seperti memilih komponen itu dapat dihilangkan. Selanjutnya itu mode 3 dengan judul pembakuan sistem kerja, di mana setelah kita melakukan perancangan stasiun kerja sebelumnya, kita perlu melakukan pembakuan sistem kerja untuk memastikan metode kita sudah tepat. Dalam pembakuan sistem kerja ini, kita memulai dengan membuat presence diagram, di mana presence diagram ini merupakan salah satu diagram yang menampilkan aktivitas dalam bentuk node yang dihubungkan dengan panah sesuai dengan urutan yang logis. Di mana tujuan ini, pembuatan presence diagram ini untuk mengidentifikasi urutan serta keterkaitan tiap aktivitas. Pembuatan presence diagram ini disesuaikan dengan perancangan atau perakitan pada CLT. Selanjutnya, dikarenakan pada modul 2 sebelumnya itu sudah dilakukan perakitan sebanyak 10 kali, itu bisa dibuatkan kurva belajar, yang mana kurva belajar ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengalaman kerja dengan peningkatan produktivitas operator. Di mana dapat dilihat pada layar itu terdapat 10 percobaan dengan waktunya masing-masing. Dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan operator pada percobaan pertama itu selama 77 detik dan seiring berjalannya waktu pada percobaan ke-10 operator hanya membutuhkan waktu 33 detik untuk merakit rakitan sasis. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan produktivitas dari operator karena adanya pengalaman kerja. Eh, Selanjutnya dilakukan uji kecukupan data terhadap data waktu jumlah percobaan perakitan, di mana uji kecukupan data ini dilakukan untuk menguji apakah jumlah data yang dikumpulkan itu sudah memadai. Untuk uji kecukupan data sendiri itu menggunakan rumus NX sama dengan K per S dikali akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi dengan sigma XI dan dikuadratkan. Di mana NX sendiri itu merupakan jumlah data teoritis, K itu konstanta tingkat kepercayaan, S itu derajat ketelitian, XI itu data pengamatan, N itu jumlah pengamatan. Di mana suatu data dikatakan sudah cukup jika N aksen itu lebih kecil dari N, di mana untuk N di sini itu sebanyak 10 atau 10 percobaan. Jadi jika N aksen itu kecil dari 10, maka dikatakan jumlah data yang dikumpulkan sudah memadai. Sementara jika n aksen didapat besar dari n atau 10, maka jumlah data yang dikumpulkan belum memadai. Selanjutnya itu dilakukan uji keseragaman data, di mana eh, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan berada dalam keadaan yang stabil dan konsisten. Dalam pengujian ini kita membutuhkan nilai batas kelas atas dan batas kelas bawah, di mana untuk batas kelas atas ini didapatkan dari X bar atau rata-rata ditambah K dikali standar deviasi. Sementara untuk batas kelas bawah itu didapatkan dari X bar dikurang K dikali standar deviasi. Di mana untuk rumus standar deviasi sendiri itu merupakan akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Di mana data dikatakan stabil dan konsisten jika tidak adanya data yang melewati batas kelas atas atau batas kelas bawah. Namun jika adanya melewati batas kelas atas atau batas kelas bawah, maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara melakukan trial and error. Selanjutnya, berdasarkan 10 percobaan tadi, dilakukannya perhitungan waktu siklus yang merupakan rata-rata yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan satu buah produk pada kecepatan normal dalam kondisi tertentu. Di mana untuk mencari waktu siklus sendiri itu dengan cara sigma XI dibagi N, di mana XI itu merupakan waktu percobaan per I, dan N itu jumlah percobaan. Selanjutnya, setelah dapatkan waktu siklus, kita bisa menghitung waktu normal, di mana waktu normal ini sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tingkat keterampilan rata-rata dan kondisi kerja yang wajar serta dengan kecepatan kerja yang normal. Di mana untuk mencari waktu normal ini dengan menggunakan waktu siklus dan faktor penyesuaian. Di mana untuk faktor penyesuaian ini sendiri itu bisa menggunakan tiga metode, yaitu metode Skumar, metode Westinghouse, dan metode objektif.
di mana untuk nilai faktor penyesuaian metode Skumar itu dengan cara nilai penyesuaian dibagi 60. Untuk metode Westinghouse itu dengan cara satu ditambah total penyesuaian. Di mana untuk metode Westinghouse ini eh, berfokus pada skill, keterampilan, kondisi kerja, dan konsistensi. Di mana selanjutnya itu ada metode objektif itu berfokus pada kecepatan kerja dan beban kerja. Yaitu untuk faktor penyesuaian dengan cara P1 dikali 1 ditambah nilai tabel per 100. Selanjutnya, setelah didapatkan waktu normal, kita bisa mencari waktu baku. Waktu baku ini sendiri merupakan waktu wajar yang dibutuhkan pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan metode kerja tertentu dan keadaan kerja yang normal. Nah, penentuan waktu baku ini memerlukan waktu normal dan kelonggaran, di mana rumus waktu baku sendiri itu sama dengan waktu normal dikali 1 ditambah kelonggaran. Contoh kelonggaran yang digunakan di sini yaitu seperti tenaga yang dikeluarkan, di mana saat pekerjaan rakitan 4 nama, itu tenaga yang dikeluarkan itu cukup kecil, maka dapat diabaikan dengan allowance 3%. Kedua itu ada sikap kerja, di mana dalam keadaan duduk dengan allowance 0,5%. Yang ketiga itu ada gerakan kerja agak terbatas dikarenakan pada saat dilakukannya perakitan itu ruang untuk melakukan merakit itu cukup terbatas karena berdempetan. Yang keempat itu ada kelelahan mata, di mana pandangannya hampir terus-menerus saat melihat produk atau CLT dengan allowance 6,5%. Yang kelima itu ada keadaan temperatur tempat kerja yang normal dengan allowance 4%, keadaan atmosfer yang baik dengan allowance 0, keadaan lingkungan yang baik atau siklus kerja berulang-ulang antara 5 sampai 10 detik dengan allowance 1%, dan kebutuhan pribadi untuk wanita itu 3%, serta adanya kelonggaran yang tak terhindarkan dengan allowance 5%. Ditotalkan semuanya didapatkan untuk pekerjaan perakitan pelan nama itu didapatkan total kelonggaran 25,5%. Nilai inilah yang dimasukkan ke dalam rumus waktu baku tadi. Baiklah, selanjutnya itu untuk modul 4 dengan judul estimasi biaya produksi. Di mana untuk estimasi biaya produksi ini dimulai dengan melakukan menghitung pengupahan untuk setiap pekerja yang terlibat dalam proses pembuatan CLT. Di mana untuk metode pengupahan ini terdapat 4 metode. Yang pertama itu metode ranking sederhana, di mana dengan cara mengurutkan jabatan berdasarkan beban kerja terbesar. Yang kedua itu metode klasifikasi, yaitu menentukan kriteria top, middle, low, dan operasional. Yang mana ini juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, keahlian, dan lainnya. Yang ketiga itu ada metode perbandingan faktor, yaitu menentukan pemberian upah berdasarkan faktor seperti tanggung jawab, keahlian, tingkat usaha, dan kondisi kerja. Yang keempat itu ada metode sistem angka, yaitu dengan menentukan pemberian upah berdasarkan tabel poin faktor dan menentukan interval kelas untuk bobot gaji. Setelah didapatkannya metode pengupahan, kita bisa menghitung imbalan yang merupakan kompensasi yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja mereka. Dan untuk tunjangan sendiri itu merupakan balas jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja karyawan. Di mana ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 36 tahun 2021 mengatakan upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap dengan maksimal tunjangan tetap sebesar 25%. Selanjutnya setelah didapatkan pengupahan dan imbalan setelah tunjangan untuk setiap pekerjanya, kita bisa menghitung biaya yang dibutuhkan dalam produksinya. Di mana di sini terdapat beberapa biaya yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung yang merupakan biaya yang digunakan secara langsung pada saat proses produksi, yaitu seperti biaya bahan baku. Yang kedua itu biaya bahan baku tidak langsung, itu biaya yang tidak digunakan secara langsung saat proses produksi, namun tetap dibutuhkan dalam proses produksi, yaitu seperti biaya packaging seperti box. Yang ketiga itu biaya tenaga kerja langsung atau biaya bagi pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi, seperti upah operator atau staf rakitan. Yang keempat itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya bagi pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses, namun tetap dibutuhkan, seperti manajer, HRD, dan QC. Yang kelima itu ada biaya aset atau biaya yang dapat yang dibutuhkan untuk aset yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya pembelian bor dan gergaji. Yang keenam itu ada biaya administrasi yang merupakan biaya untuk keperluan administrasi yang menunjang proses produksi seperti alat tulis kantor. Yang ketujuh itu ada biaya umum atau biaya yang timbul untuk menunjang proses produksi seperti biaya listrik. Yang kedelapan itu ada biaya reparasi atau biaya yang timbul untuk menjaga aset agar tetap dalam kondisi optimal seperti biaya servis AC atau perawatan mesin. Selanjutnya itu ada biaya overhead pabrik merupakan biaya untuk kebutuhan selain dari biaya bahan baku. Yang terakhir itu ada biaya penyusutan, di mana biaya ini dikarenakan adanya eh, penurunan masa manfaat aset aset
yang membuat adanya penyusutan dalam biayanya. Dalam pencarian nilai biaya penyusutan ini dapat menggunakan metode straight line method atau double balance dan lainnya. Untuk pencarian nilai biaya overhead pabrik itu menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Itu dengan cara menentukan biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead. Biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead ini yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi, biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya umum, dan biaya listrik. Yang kedua itu mengelompokkan biaya-biaya tersebut ke dalam level aktivitas, di mana untuk level aktivitas ini terdiri atas empat, yaitu unit, batch, product, dan facility. Di mana untuk level aktivitas ini didasarkan pada pengaruhnya, di mana jika adanya perubahan produksi unit, maka juga mempengaruhi biaya tersebut. Sebagai contoh itu biaya bahan baku itu termasuk ke dalam level unit dikarenakannya setiap penambahan unit maka biaya bahan bakunya juga akan bertambah. Selanjutnya itu menentukan proporsi produksi tiap produk setiap bulannya. Yang keempat itu menentukan cost driver yang memicu biaya beserta nilainya. Yang terakhir itu menghitung pull rate per bulan dan total biaya overhead. Di mana untuk menghitung pull rate di sini itu dengan rumus total biaya overhead dibagi dengan cost driver. Selanjutnya setelah didapatkan BOP, kita bisa menghitung HPP, HPP, dan harga jual. Di mana HPP sendiri itu merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan barang atau jasa pada periode tertentu. Yang kedua itu udah HPPN, itu merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi atau membeli produk jadi yang kemudian akan dijual kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada harga jual, yaitu jumlah uang yang ditetapkan oleh suatu unit usaha dibayarkan oleh pembeli. Di mana untuk rumus HPP sendiri itu menambahkan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Untuk rumus HPP sendiri itu HPP per unit ditambah biaya penjualan dibagi dengan target produksi. Dan untuk rumus harga jual itu HPP per unit dikali dengan satu ditambah persen laba. Selanjutnya kita bisa menghitung BEP atau break even point atau titik di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Di mana untuk BEP ini, BEP unit itu dicari dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit. Untuk BEP rupiah itu dicari dengan total biaya tetap dibagi satu kurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Di mana BEP ini dapat dilihat pada grafik itu adanya pertemuan antara total cost dengan total revenue. Inilah yang disebut dengan BEP atau titik impas. Yang terakhir, kita bisa menghitung laba rugi yang merupakan informasi keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan agar dapat diketahui laba atau rugi bersihnya. Di mana untuk rumus laba rugi sendiri itu harga jual per unit dikurang HPP dikali dengan target produksi. Baiklah, lanjut untuk modul 5 dengan judul peramalan produksi, di mana peramalan di sini itu digunakan untuk memperkirakan kebutuhan atau permintaan di masa depan berdasarkan data historis, yaitu sebagai dasar perencanaan produksi. Di mana dalam peramalan ini, tahap pertama itu melakukan agregasi, di mana agregasi ini bertujuan untuk menyederhanakan data supaya lebih murah untuk direncanakan. Setelah dilakukan agregasi, maka didapatkan grafik, di mana pada grafik itu bisa ditentukan bagaimana metode yang cocok untuk melakukan peramalan, di mana di sini terdapat beberapa metode peramalan untuk grafik yang menunjukkan siklis, yaitu untuk regresi linear, kuadratis, tren eksponensial, dan tren siklis. Digunakan regresi linear ketika grafik menunjukkan adanya kestabilan atau cenderung linear. Kedua itu menggunakan kuadratis itu digunakan ketika tren tidak lurus namun adanya naik turun. Sementara untuk tren eksponensial itu digunakan ketika adanya penurunan yang semakin cepat. Yang ketiga itu ada tren siklis itu digunakan ketika adanya perulangan eh, dengan pola tertentu. Di sini dapat dilihat adanya perbandingan data aktual peramalan metode untuk regresi linear, metode tren siklis, metode tren eksponensial, dan metode kuadratis. Selanjutnya, setelah dilakukannya peramalan menggunakan beberapa metode tersebut, dapat dicari nilai errornya, itu beberapa nilai error seperti MFE, MSE, MAPE, SEE, dan MAD, di mana berdasarkan nilai error inilah kita menentukan metode mana yang akan dipilih untuk dilanjutkan, untuk divalidasi dan disagregasi. Selanjutnya itu dilakukannya validasi hasil peramalan, di mana validasi ini bertujuan untuk
memastikan hasil peramalan ini sudah cukup baik, di mana dilihat bahwa tidak adanya nilai peramalan yang melewati batas atau melewati UCL atau LCL. Setelah dilakukan validasi, kita bisa melakukan disagregasi atau memecah kembali data yang telah diagregasi sebelumnya, di mana disagregasi ini memecah kembali untuk CLTA dan CLTB-nya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa nilai error itu yang paling kecil itu terdapat pada metode kuadratis. Nah, dari peramalan agregat CLT periode ke-37 itu sebesar 42.834.056.000 dan disagregasi menggunakan proporsi CLTA itu 51%, sehingga diperoleh peramalan CLTA sebesar 21.845.623. Nah, disagregasi ini memungkinkan perencanaan produksi tiap jenis produk yang dilakukan secara lebih akurat. Baiklah, selanjutnya itu untuk modul 6 dengan judul perencanaan produksi, di mana ini merupakan tahap lanjutan dari modul sebelumnya. Untuk modul ini dimulai dengan perencanaan agregat, yaitu merupakan pendekatan untuk menentukan kuantitas dan produksi pada jangka menengah. Di mana untuk input pada perencanaan agregat ini berupa data permintaan, biaya produksi, data persediaan awal, dan data tenaga kerja. Nah, untuk perencanaan agregat ini terdapat beberapa metode, itu ada level strategi, chess strategi, dan mix strategi. Di mana untuk level itu perencanaan dengan tingkat produksi dan jumlah kebutuhan tenaga kerja tiap periode itu adalah tetap meski adanya fluktuasi permintaan. Sementara untuk cek strategi itu perencanaan untuk mencapai tingkat produksi dengan cara menambah atau mengurangi tenaga kerja. Yang ketiga itu adalah mix strategi merupakan gabungan dari level dan CES, yaitu dengan perencanaan penentuan output yang sesuai dengan kapasitas produksi waktu reguler, produksi overtime, dan subkontrak agar permintaan tiap periode dapat terpenuhi. Setelah dilakukannya metode perencanaan agregat, setelah dilakukannya perencanaan agregat, kita bisa mendapatkan MPS atau Master Production Schedule, yaitu perencanaan produksi yang berkaitan dengan kuantitas dan periode waktu dengan tujuan sebagai landasan untuk kebutuhan sumber daya dan kapasitas dan input proses pada RCCP. Rumus MPS sendiri itu untuk produksi A, itu total produksi dikali dengan persentase disagregasi unit CLTA. Untuk agregasi A itu produksi dalam jam dibagi dengan waktu baku CLTA. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan RCCP atau eh, menghitung kemampuan maksimum suatu sistem produksi untuk menghasilkan output dalam periode tertentu. Input dari SCCP ini itu adalah MPS, waktu baku, proporsi waktu setiap stasiun kerja, serta jumlah hari dan jam kerja dalam sebulan. Pada SCCP ini terdapat dua metode yang digunakan, itu ada CPOF dan Build of Labor Approach. Di mana untuk CPOF ini, perencanaannya sederhana dengan memperkirakan kebutuhan kapasitas berdasarkan proporsi historis antara output produksi dan kapasitas yang digunakan. Sementara untuk metode bola itu mengevaluasi kecukupan kapasitas produksi dengan membandingkan kebutuhan jam kerja tenaga kerja berdasarkan MPS dengan kapasitas tenaga kerja yang tersedia. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tahapan MRP atau Material Requirement Planning, di mana MRP ini merupakan suatu sistem yang digunakan dalam melakukan pengendalian terhadap kesediaan item atau kebutuhan bersih, di mana MRP digunakan apabila demand pada tiap periode itu berubah-ubah serta lead time komponen yang bervariasi. Beberapa tahapan dalam MRP ini tuh ada 4, itu dimulai dari netting, kelanjutkan dengan loading, offsetting, dan exploding. Netting itu merupakan perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih di setiap periode dengan pertimbangan penyimpanan dan lama pesanan. Di mana untuk pada netting ini terdapat gross requirement dengan cara MPS dikali kebutuhan produk ditambah dengan MPS kali kebutuhan produk. Dan di sini juga dibutuhkan nilai net requirement dengan cara gross requirement dikurang schedule receipt dikurang project on hand sebelumnya. Selanjutnya pada MR dilakukan loading dengan beberapa metode, itu pertama itu ada EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu pengendalian persediaan dengan menetapkan ukuran lot yang dihasilkan bernilai tetap pada setiap kali pemesanan. Untuk rumus EOQ sendiri itu akar 2 kali kebutuhan satu periode tahun dikali biaya pesan dibagi biaya simpan. Yang kedua itu ada metode POQ, yaitu penetapan ukuran lot pada periode tertentu sehingga material yang dipesan mencukupi kebutuhan beberapa periode ke depan sekaligus. Untuk rumus nilai POQ itu, EOQ dibagi rata-rata kebutuhan setiap periode. Ketiga itu ada FOQ, itu penetapan ukuran lot yang dilihat dari maksimal kebutuhan bersih komponen selama 12 periode. Yang keempat itu ada LUC, itu penetapan ukuran lot yang bertujuan untuk mencari kombinasi pemesanan dengan total per unit paling rendah, atau biaya per unit paling rendah. Yang keempat itu ada silver mill, itu penetapan ukuran lot dengan mencari ukuran pemesanan yang menghasilkan total biaya per periodenya yang paling rendah, sehingga mampu meminimalkan total biaya persediaan. Selanjutnya itu ada LTC, itu penetapan ukuran lot dengan mencari ukuran pemesanan yang membuat biaya simpan dan biaya pesannya berada pada kondisi yang paling seimbang. Selanjutnya itu ada metode PPB, itu penetapan ukuran lot dengan membandingkan part periode setiap penambahan periode agar biaya pesan dan penyimpanan seimbang. Dengan melakukan evaluasi look ahead dan look back, yang menggunakan untuk menentukan apakah penyusunan satu periode dapat menurunkan total biaya dan mampu menghasilkan ukuran lot yang lebih efisien.
Selain itu ada metode AWW, itu penetapan ukuran lot pendekatan pemula utama dinamis untuk mendapatkan biaya minimum dengan mempertimbangkan biaya pesan dan simpan secara simultan. Selain itu ada metode FPR, itu penetapan ukuran lot menggunakan interval waktu pemesanan sehingga kebutuhan material untuk beberapa periode dapat dipesan sekaligus. Yang terakhir itu ada metode FPP, itu penetapan ukuran lot dengan menjumlahkan unit periode kumulatif agar biaya penyimpanan dan biaya pesanan seimbang. Selain itu dilakukan CRP atau Capacity Requirement Planning, itu tahap perencanaan kapasitas yang menghitung, menilai, dan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja serta mesin agar pesanan produksi pada MRP dapat terpenuhi. Nah, input dari CRP ini merupakan plan order release pada MRP yang terpilih, serta set time dan runtime produksi manufaktur. Untuk rumus pada CRP itu, terdapat waktu produksi itu merupakan penambahan setup time ditambah dengan runtime. Dan untuk kapasitas reguler yang tersedia itu penambahan waktu kerja, merupakan waktu kerja dikali dengan jumlah tenaga kerja. Dan untuk kapasitas overtime itu dicari dengan maksimal overtime dibagi dengan jumlah hari kerja dikali jumlah SK. Ini merupakan contoh dari grafik CRP. Setelah itu, untuk tahap terakhir pada modul ini itu dilakukan scheduling atau penjadwalan, yang mana eh, ada beberapa tahap, itu metode Campbell, Dudek, and Spade atau CDS, di mana penjadwalan dengan memecahkan n job pada M mesin flow shop dengan cara membagi M mesin ke dalam dua grup. Urutan pekerjaan didapatkan melalui iterasi K dan mencari max span. Dan kedua itu metode Johnson, itu penjadwalan dengan tujuan meminimumkan max span dua mesin yang disusun secara paralel. Berikut contoh untuk schedulingnya. Baiklah, yang terakhir itu mode 7 dengan judul perancangan lintasan perakitan, di mana perancangan lintasan perakitan ini memiliki tiga prosedur, yaitu dimulai dengan penetapan kriteria batasan dan target dari lintasan perakitan, kemudian merancang lintasan menggunakan beberapa metode, terakhir memilih rancangan perakitan yang terbaik, di mana untuk kriteria batasan target itu sendiri, untuk kriteria line balancing itu bertujuan untuk menilai apakah lintasan sudah seimbang atau belum, di mana untuk kriteria ini ada tiga, yaitu line efisiensi, balance delay, dan smoothness index. Untuk batasan line balancing itu nilai cycle time harus melebihi waktu siklus maksimal dan harus kurang dari total waktu siklus. Dan untuk target lintasan perakitan yang digunakan pada praktikum ini adalah kapasitas produksi LTA dan CLTB yang memenuhi permintaan. Di mana untuk rumus line efisiensi itu sigma MK ST per K dikali CT dikali 100%. Untuk smoothness index itu sigma dari ST max dikurang ST max XT min dikuadratkan. Sementara untuk balance delay itu K dikali CT dikurang sigma JN per K dikali CT, sigma TJ per K kali CT. Soalnya itu penentuan stasiun kerja, di mana stasiun kerja itu merupakan tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Untuk penentuan stasiun kerja dilakukan dengan menentukan jumlah minimum stasiun kerja yang harus dirancang, itu dengan rumus eh, sigma TI dibagi dengan CT, di mana untuk TI sendiri itu merupakan jumlah waktu elemen, untuk CT sendiri itu cycle time. Selanjutnya dilakukan penyimbangan lintasan perakitan. Penyimbangan lintasan perakitan ini diselesaikan menggunakan masalah tipe SALB2. Masalah tipe SALB2 ini dipakai pada petikum karena jumlah stasiun kerja telah ditetapkan serta memiliki tujuan optimasi, yaitu untuk meminimalkan cycle time. Metode dalam penyimbangan lintasan perakitan ini ada lima. Untuk pertama itu ada metode Kilbridge-Webster. Itu merupakan proses penentuan line balancing di mana setiap elemen kerja disusun ke dalam beberapa wilayah. Untuk contohnya dapat dilihat pada layar untuk bagian wilayahnya. Yang kedua itu ada metode LCR atau Largest Candidate Rule. Itu merupakan suatu pendekatan heuristik dalam proses penimbangan lini produksi, di mana penempatan elemen kerja memprioritaskan elemen kerja dengan waktu proses yang paling panjang. Selain itu ada metode RPW yang bisa juga disebut dengan metode Hagesen-Birney. Itu merupakan salah satu teknik penyimbangan lintasan yang menggunakan penentuan bobot posisi. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada layar itu untuk setiap operasinya, yang mana diurutkan dari yang paling besar. Yang keempat itu ada metode Mudiang, di mana metode ini merupakan teknik dalam penyimbangan lintasan yang terdiri dari atas dua tahap. Itu tahap pertama berfokus pada pengelompokan elemen kerja dengan menggunakan matriks P dan matriks F, dan tahap kedua itu melakukan evaluasi dengan menentukan nilai goal. Untuk tabel matriksnya dapat dilihat pada layar, di mana untuk matriks P itu merupakan elemen pendahulu dari elemen kerjanya, sementara untuk matriks F itu merupakan elemen kerja setelah elemen kerjanya atau suksesornya. Yang kelima itu ada metode optimasi, yang merupakan pendekatan matematis yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dari sekumpulan alternatif yang memenuhi batasan tertentu, yang mana biasanya berupa meminimalkan atau memaksimalkan objektif function, di mana untuk metode optimasi ini menggunakan formulasi yang digunakan Lingo dalam penyelesaiannya.
Mungkin sekian penjelasan untuk konsep modul 1 hingga modul 7 pada praktikum perancangan teknik industri ini. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.